A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman KSM, kali ini kita ingin bincang-bincang mengenai oligarki atau orang-orang kaya yang semena-mena, di mana di saat baginda Nabi Muhammad SAW masih belum berhijrah ke Madinah, beliau masih tinggal di Mekah, di mana beliau menghadapi tekanan-tekanan dari kaum kafir Quraisy. Berbagai tekanan-tekanan itu membuat Nabi memutuskan agar sebagian daripada sahabatnya, supaya terhindar daripada tekanan-tekanan tersebut, Nabi Muhammad memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia sekarang, di mana saat itu di Habasyah berkuasa seorang raja yang adil. Namun baginda Nabi Muhammad memilih tetap untuk berdakwah di Mekah meskipun tekanan-tekanan tersebut kian hari semakin meningkat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang-orang yang mendukung perjuangan Islam, orang-orang yang mendukung misi Nabi Muhammad pada awal-awal kelahiran Islam adalah rakyat jelata, orang-orang miskin, seperti Bilal, Ammar bin Yasir, Khabab, dan lain sebagainya. Mereka sehari-harinya berada di sisi Rasulullah SAW. Mereka inilah yang menemani Rasulullah saat Rasulullah berada di Mekah. Tatkala itu, ada sebagian orang-orang kaya di Mekah mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian mereka memberikan tawaran kepada Rasul bahwa mereka bersedia masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dengan syarat orang-orang miskin yang berada di sekitar Rasulullah itu diusir dan dijauhkan daripada Rasulullah SAW. Karena orang-orang kaya itu merasa jijik dan merasa tidak nyaman apabila mereka duduk dengan orang-orang miskin tersebut saat orang-orang miskin tersebut bersama Rasulullah SAW. Orang-orang kaya ini ingin mengatur Nabi Muhammad SAW dan memberikan tawaran-tawaran, di mana apabila mereka bergabung dengan barisan Rasulullah, maka agama Islam akan mendapat support dan dukungan dari harta mereka. Tentunya tawaran ini menarik bagi orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk memperoleh tujuan. Namun Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu, di mana diturunkan ayat 52 surat An'am yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatudahum fatakuna minadh dhalimin. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Yang kurang lebih artinya, janganlah engkau wahai Muhammad usir dan jauhkan orang-orang yang menyeru Tuhannya bil ghadawati wal asyi, di pagi hari dan asyi itu menjelang maghrib, sore menjelang terbenamnya matahari.
mereka hanya menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma 'alaika min hisabihim min syai'in wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Karena hisab mereka itu mereka akan tanggung sendiri dan tidak ada kaitannya dengan hisabmu. Begitu juga hisabmu engkau tanggung sendiri, tidak ada kaitannya dengan hisabnya mereka. Fataturdahum, sehingga apabila engkau mengusir mereka, fatakuna minadh dhalimin, maka engkau akan tergolong dari orang-orang yang zalim. Demikianlah sya'nun nuzul atau asbabun nuzul, diturunkannya ayat yang memberi peringatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ayat 28 surat Kahfi. Marilah kita dengarkan. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Di mana ayat 28 surat Kahfi ini kurang lebih juga memiliki pesan yang sama, agar Rasulullah SAW tidak menyingkirkan orang-orang miskin yang ikhlas, yang berdoa siang dan malam demi mendapatkan keridhaan Allah SWT, hanya demi mengikuti tawaran dan rayuan orang-orang kaya yang ingin mengatur Nabi Muhammad SAW. Di ayat berikutnya, yaitu surat An'am ayat 53, disebutkan bahwasanya demikianlah kami menguji orang-orang kaya tersebut karena mereka merasa punya kekayaan. Akhirnya mereka merasa mampu dan bisa mengatur siapapun yang mereka ingin atur. Dan orang-orang miskin itu di mata mereka adalah bagaikan sampah yang tidak ada artinya, karena mereka ini adalah orang-orang yang materialis, yang menuhankan benda, menyanjung benda melebihi dari segalanya. Rayuan-rayuan seperti ini bukan hanya terjadi kepada Nabi Muhammad, tetapi rayuan serupa juga terjadi pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, di mana kaum oligark itu selalu merayu para nabi agar para nabi tersebut memihak kepada mereka, dan mereka menginginkan agar para nabi dapat diatur oleh mereka dan dapat mengikuti irama hawa nafsu mereka. Bukannya nabi yang mengatur mereka, tetapi mereka ingin nabi tunduk dan patuh kepada mereka. Inilah sifat sombong daripada orang-orang kaya dan kaum oligark di sepanjang zaman. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Pesan daripada ayat surat An'am ayat 52 adalah, yang pertama, orang-orang yang mukhlis walaupun miskin dan orang-orang mujahid yang miskin tersebut itu merupakan aset yang lebih penting daripada kaum oligark dan orang-orang kaya yang kafir. La tatrud, jangan sekali-kali engkau mengusir mereka ya wahai Muhammad. Kemudian ayat ini menjelaskan dengan terang benderang bahwasanya tujuan itu tidak dapat menjustifikasi
bahwasanya kita boleh memakai segala sarana untuk mencapai tujuan. Sarana yang kotor, instrumen yang kotor tidak diperbolehkan apabila kita ingin sampai kepada tujuan. Karena kita harus menggunakan cara-cara yang baik untuk mencapai tujuan. Jangan karena gara-gara ingin mencapai tujuan, maka kita menghalalkan segala cara. Dalam rangka untuk memperoleh dukungan orang-orang kufar, maka kita tidak boleh meremehkan atau menghina kaum muslimin yang miskin. Agama Islam adalah agama perjuangan yang anti diskriminasi, anti rasialisme, anti superioritas, dan anti kesombongan. Mayoritas para pendukung para nabi adalah rakyat jelata, dan tidak ada superioritas yang melebihi daripada keimanan dan ketakwaan, yaitu yuriduna wajhah. Orang-orang miskin itu hanya menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab atau perhitungan itu adalah 100% ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW tidak bertanggung jawab terhadap amalan umatnya, karena masing-masing akan bertanggung jawab terhadap amalannya sendiri-sendiri. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Ikhwan wa akhwati sekalian, cukup di sini dahulu perjumpaan kita. Insyaallah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.